Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas satu video, di mana dalam video tersebut disebutkan ya bahwasanya Habib Salim bin Jindan dalam kitab Raudatul Wildan itu menggambarkan bagaimana negeri-negeri yang didatangi oleh para habaib itu menjadi negeri-negeri yang maju, yang berperadaban, dan menjadi negeri-negeri yang sejahtera. Tentu hal ini bisa dilihat dari bagaimana kedatangan dari Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Dan untuk lebih lengkapnya kita simak terlebih dahulu lah, agar kita memiliki gambaran tentang bagaimana yang disebutkan di dalam video tersebut. 233 Salim bin Jin menulis demikian, Hadramaut bercahaya karena kedatangan Ahmad bin Isa. Demikianlah kedustaan yang dibangun oleh Ba'alawi. Jelas tak ada data sejarah bahwa Ahmad bin Isa pernah berhijrah ke Hadramaut, Yaman. Salim bin Jindan menulis kalimat sedemikian itu dalam kitabnya semata-mata hanya ingin menyamakan Hadramaut bercahaya karena kedatangan Ahmad bin Isa dengan kota suci Madinah Al-Munawwaroh yang kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih di halaman yang sama, Salim bin Jindan selanjutnya menulis demikian. Indonesia yang subur dan makmur ini adalah karena barokah kedatangan Ba'alawi. Sebelumnya, Indonesia tanah kering yang tidak ada sungai. Setelah Ba'alawi datang, tahun 1850 Masehi, muncullah sungai-sungai yang membelah dataran Indonesia dan tumbuhlah pepohonan seperti sekarang ini. Wow. Indonesia dulunya dijajah ratusan tahun, tetapi setelah datangnya Ba'alawi, Indonesia baru bisa merdeka. Narasi kulo. Tuh. Ya teman-teman, bagaimana yang disampaikan di dalam video tersebut yang menggambarkan bagaimana negeri-negeri yang didatangi oleh para habaib Ba'alawi itu menjadi negeri-negeri yang subur, makmur, sejahtera. Bahkan Indonesia yang pada awalnya itu adalah negeri yang kering kerontang, tandus, tidak ada sungai. Lalu kemudian setelah didatangi oleh Habib, maka Indonesia itu menjadi sungai-sungai yang membelah beberapa negeri, beberapa daerah di Indonesia. Luar biasa. Masalah. Oke. Mari kita lihat bagaimana isi dari kitab tersebut, kitab Raudatul Wildan. Dan sebenarnya untuk kitab ini sudah pernah saya ulas ya. Dan saya telusuri dari apa yang disampaikan dalam kitab tersebut, itu menyebutkan begini ya. Nanti akan saya tampilkan di layar. Di sana disebutkan amma ba'da nuzulil imamil muhajir Ahmad bin Isa al-Alawi al-Basri al-Mutawaffa sanah 345 Hijriyah ila Hadramut wastaqarra uladuhu fiha wattakhuduha watanan watanasalu fiha tanawwarat biladu Hadramut bihim. Setelah turunnya atau singgahnya Ahmad bin Isa yang meninggal pada tahun 345 Hijriah ke Hadramut, dan anak-anaknya serta keturunannya itu menetap di sana dan menjadikan Hadramut itu sebagai tempat tinggal, dan mereka berketurunan di sana, maka negeri-negeri Hadramut itu menjadi negeri-negeri yang bersinar. Ya, negeri-negeri Hadramut itu menjadi negeri-negeri yang bersinar sebab keturunan dari Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Wa min sa'di wadil ahqaf hijratus Sayyid Ahmad bin Isa ilaiha wa tas'adul wadi wa yas'adu ahluha wa tanawwarat bihi wa biiqamatihi. Di mana
Termasuk kebahagiaan dari lembah Hadramut itu adalah kehijrahan dari Ahmad bin Isa ke Hadramut, sehingga lembah Hadramut itu menjadi bahagia dan penduduknya itu pun menjadi bahagia. Serta dengan kedatangan Ahmad al-Muhajir ilallah, itu lembah Hadramut menjadi bersinar sebab Ahmad al-Muhajir dan sebab tinggalnya Ahmad al-Muhajir di Hadramut. Dan itu tentu dengan isyarat dari sebuah hadis, meskipun hadisnya maudhu, meskipun hadisnya palsu ya. Yaitu hadisnya adalah ardul hijrah ma bainal Madinah wa Hadramut. Di mana tanah kehijrahan itu adalah tanah yang ada di antara Madinah dan Hadramut. Nah, dan hadis ini hadis maudhu, ini hadis palsu, dicari di mana-mana di kitab apapun nggak bakalan ketemu ini. Maka fi hadzal hadis hasala li biladi Hadramut al-ishtibahu bil Madinatil Munawwarah. Di mana dalam hadis ini, hadis yang palsu ini, yaitu terjadi penyerupaan antara Madinah al-Munawwarah yang di dalamnya itu terdapat jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Hadramut. Nah, sehingga beliau ini, musannif ini, penulis ini menyatakan, Habib Salim bin Jindan itu menyatakan, walam ara baladan ashbaha bil Madinatil Munawwarah ghaira Madinati Tarim. Allah. Di mana saya tidak pernah melihat satu daerah, saya tidak pernah melihat satu negeri yang paling mirip dengan Madinah Al-Munawwarah selain kota Tarim. Ya, selain kota Tarim nggak ada lagi yang lebih mirip, yang lebih sesuai, yang lebih menyerupai kecuali kota Tarim. Di mana kota Tarim ini tatajalla 'alaiha anwaru bani alwi wa asraruhum. Di mana di dalam kota Tarim ini cahaya-cahaya Ba'lawi dan rahasia asrar Ba'lawi itu bersinar di sana, menjadi jelas di sana. Subhanallah. Wa bihadza nalat biladu bani Rasyid min as-sa'adatil abadiyah. Nah, dan dengan ini, dengan adanya Ahmad al-Muhajir, dengan adanya keturunan dari Ahmad al-Muhajir, kota Tarim itu mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Subhanallah. Jadi itu ya, bagaimana pengagung-agungan atau glorifikasi dari Habib Salim bin Jindan untuk mengagung-agungkan Ba'lawi atau para leluhur-leluhurnya, di mana dengan karomah, dengan berkah dari leluhurnya itu, Wadi Hadramut atau lembah Hadramut itu menjadi negeri yang penuh dengan cahaya dan penuh dengan berkah. Tentu tidak hanya Hadramut saja yang mendapat keberkahan ini, tetapi dimanapun tempat, dimanapun daerah yang didatangi, yang disinggahi, yang ditempati, yang ditinggali oleh para habaib Ba'lawi yang merupakan keturunan dari Ahmad al-Muhajir, itu pasti akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Apalagi Indonesia begitu. Ya. Nah, lalu kita cek, kita bandingkan dengan apa yang disampaikan dalam suara tadi itu. Dan itu bisa dicek di YouTube, ya. Di mana di sana itu, di mana di dalam kitab ini pun juga menyebutkan tahya bihim kullu ardin tanzilu nabiha ka'annakumu bibiqa'il ardi amtaru. Di mana setiap bagian dari muka bumi ini akan hidup, ya, akan hidup. Setiap bagian belahan bumi ini yang ditempati oleh habaib Ba'lawi itu akan menjadi hidup lantaran mereka. Ka'annakum bibiqa'il ardi amtaru. Seolah-olah kalian ini, wahai para habaib, wahai para Ba'lawi, kalian itu merupakan hujan, ya, merupakan hujan
yang menghujani setiap tanah, setiap negeri yang kalian datangi. Subhanallah, ini luar biasa ya. Artinya di sini menggunakan redaksi yang begitu umum, al-lafzul am, di mana setiap tanah, setiap daerah, setiap tempat yang didatangi oleh para habaib, itu tanahnya itu akan menjadi hidup. Yang awalnya itu adalah tanah yang kering kerontang, yang padang pasir. Kemudian ketika didatangi oleh Habib, maka akan menjadi tanah yang subur. Akan menjadi tanah yang subur. Nah, bahkan tidak hanya itu. Dalam beberapa redaksi juga dalam kitab ini, itu menyatakan bahwa ketika Irak itu ditinggalkan oleh Ahmad al-Muhajir ilallah, maka Irak ini mendapatkan kerugian yang fatal yang luar biasa. Kenapa? Karena ditinggalkan oleh seorang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, ini ada ini dalam kitab ini, ya. Silahkan Anda saksikan nanti di layar ya. Di mana wa'addal mu'arrikhun khuruj Ahmad bin Isa bin Muhammad al-Basri al-Alawi min al-Iraq ay min watanihi a'zama khasaratin ala ahliha. Di mana para sejarawan itu menganggap ya keluarnya Ahmad bin Isa dari Basrah yang katanya itu merupakan tanah negeri asal dari Ahmad al-Muhajir ilallah, dan para sejarawan itu menganggap keluarnya Ahmad bin Isa dari Basrah, dari Irak, itu merupakan sebesar-besarnya kerugian atau paling besar-besarnya kerugian bagi penduduk Irak. Allahu Akbar. Padahal ya, kalau kita telusuri sejarahnya, posisi dari Ahmad bin Isa itu di mana? Nggak jelas. Mentok-mentok itu yang ada dalam kitab, dalam sebuah kitab, justru keberadaan dari Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi itu malah di Madinah. Karena apa? Karena bapaknya di Madinah. Karena kakeknya di Madinah. Lalu kok bisa ini Ahmad bin Isa itu tiba-tiba berada di kota Basrah? Nah, ini kan aneh. Itu adalah sebuah kitab yang disusun pada abad ke-5 Hijriah, 5 ini. Pada abad ke-5 Hijriah. Sehingga tentu ini klaim saja ini, wa'addal mu'arrikhun. Klaim bahwasanya para sejarawan itu menganggap keluarnya Ahmad bin Isa dari Irak ke Hadramut itu merupakan kerugian yang terbesar bagi Irak dan bagi penduduk Irak. Siapa sejarawannya ini? Siapa sejarawannya? Apakah sejarawan dari kalangan habaib, kalangan Ba'lawi itu sendiri? Tentu ini adalah satu kejanggalan yang luar biasa ini. Inilah glorifikasi ya, untuk menunjukkan bagaimana keagungan dari para habaib, para Ba'lawi, yang menganggap seolah-olah ketika Ahmad bin Isa yang diklaim keluar ya atau hijrah dari Irak ke Hadramut itu merupakan sebuah kerugian yang sebesar-besarnya bagi Irak dan penduduk kota Irak. Sejarawan siapa yang menyebutkannya, Bib? Masalah ya. Masalah. Dan masih banyak lagi sebenarnya hal-hal yang janggal dari apa yang dituliskan oleh Habib Salim bin Jindan dalam kitab Raudhatul Wildan fi Thabat Ibn Jindan. Kembali lagi pada materi yang awal, di mana Indonesia ini kalau kita telusuri sejarah-sejarah bangsa Indonesia, bahkan dari sejarawan orang-orang Arab itu sendiri, bahwa dari abad-abad awal Masehi, Indonesia ini sudah dikenal oleh para pelayar, oleh para pedagang semenjak dari abad-abad pertama, bahkan sebelumnya. Nah, tentu
sudah dikenal, kemudian terkenal dengan kayu gahrunya, terkenal dengan kapur barusnya, terkenal dengan kerajaan Sriwijaya, terkenal dengan nama Maharaja, terkenal dengan nama Zabach, terkenal dengan nama Sarbuzah, dan lain sebagainya dalam redaksi-redaksi Arab ya. Tentu itu menunjukkan bahwa Indonesia itu sudah memiliki kebudayaan yang maju, memiliki peradaban yang maju. Jadi bukan karena Habib. Nah, jadi bukan karena Habib yang pada awalnya Nusantara ini, Indonesia ini adalah negeri yang kering kerontang, kemudian dengan kedatangan dari para habaib Ba'lawi, kemudian Indonesia ini menjadi negara yang subur, makmur, kemudian adanya terciptalah sungai-sungai dan lain sebagainya. Itu khurafat. Itu khurafat yang harus dilawan dan harus ditentang karena bertentangan dengan sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Ini harus diketahui nih oleh siapapun ini. Saya sebagai bangsa Indonesia sangat bangga ya akan Indonesia, betapa Indonesia dari semenjak masa lalu merupakan satu negara, merupakan satu negeri yang penuh dengan kebudayaan, yang penuh dengan peradaban yang tinggi. Sebelum datangnya Habib. Karena Habib datang ke sini kapan? Akhir abad 18. Ya, sebagaimana penuturan dari Van den Broek itu sendiri. Ya, mentoknya kapan? Awal-awal abad 20 atau 1900 awal. Ya, sehingga apa yang disampaikan tadi? Tahya bihim kullu ardin tanziluna biha ka'annakum bibiqa'il ardi amtaru. Nah, ini hanya glorifikasi saja. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.